Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Sebelumnya saya sudah upload video tentang cara atur sesi TKA. Kali ini kita akan membahas tentang pengawas TKA ya, yaitu video ketujuh berkaitan dengan TKA atau alur kerjanya ya. Karena sebelumnya itu untuk TKA itu kan kita pertama isi data infrastruktur, kedua impor peserta, pendaftaran, upload foto, DNS dan SPTJM, terakhir atur sesi, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang pengawas TKA. Mari kita login dulu ke website TKA-nya ya. Dan ini saya dipinjamin akun lagi sama teman kita. Sebentar. Nah, jadi ini kita close aja dulu. Ini silang merah abaikan aja ya. Jadi untuk mengawas TKA itu ada beberapa poin penting yang perlu teman-teman perhatikan ya. Di sini saya coba jelaskan melalui presentasi, teman-teman. Ini untuk pengawas TKA karena masih ada yang bingung. Bang, yang diinput yang seperti apa? Terus nanti gimana nginputnya? Terus ada Zoom atau enggak? Itu Zoom gimana ceritanya? Nah, mari kita bahas karena saya sudah mengalami jadi nanti bisa jadi gambaran seperti apa untuk pengawas TKA ya. Pengawas TKA. Yang pertama kita bahas adalah inputannya di web TKA seperti apa. Yang pertama, kalau saya jumlah yang diusulkan adalah ruang dikali hari. Kalau misalnya satu ruang dan harinya itu pelaksanaan kan 2 hari tuh minimal ya. Berarti 1 kali 2 berarti 2 pengawas yang diusulkan. Kalau ruangannya ada 2 dilaksanakan dalam 2 hari kan minimal 2 hari nih. Senin, Selasa atau Rabu, Kamis gitu ya. Karena satu gelombang itu 2 hari. Jadi tinggal dikali aja misalnya ruangnya 2, harinya 2 berarti usulkan 4 pengawas seperti itu ya. Tapi silakan berkoordinasi dengan dinas, bisa saja berbeda kebijakannya. Siapa tahu mau diganti per sesi atau apa, ya kita lihat aja ya. Kemudian minimal pengawasnya jelas 2, karena satu sekolah minimal melaksanakan TKA adalah sebanyak 2 hari, teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, itu untuk pengawas minimal. Kemudian yang diinput adalah data usulan pengawas. Jadi usulan belum tentu ya, bukan pengawas yang datang ke sekolah kita ya. Jadi usulan pengawas dari sekolah kita yang nanti ditugaskan sebagai pengawas. Jadi yang diinput adalah data di sekolah kita gitu ya. Kemudian nanti usulan pengawas kita akan disilang penugasan pengawas dengan sekolah lain. Nanti disilang-silang. Tapi belum tentu semua ditugasi mengawas, bisa saja hanya salah satu. Contoh saya kemarin saya mengusulkan 2 pengawas, ternyata sama dinas itu yang ditugasi cuma satu. Jadi ya sudah, waktu pelaksanaan TKA yang melaksanakan pengawasan ya hanya satu orang guru, karena bisa saja satu orang guru itu mengawasi 2 hari, teman-teman. Kayak teman saya itu, guru kemarin ya. Beliau mengawasi 2 hari berturut-turut, teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti jadwal pengawas dan siapa yang bertugas semuanya dari dinas. Kalau ada pengawasan silang. Tapi harusnya ya ada, jelas ya. Seperti itu. Kemudian pengawas silang ini untuk TKA utama, bukan untuk gladi, bukan untuk simulasi. Jadi nanti pengawas silang itu untuk TKA utama. Jadi masih cukup panjang waktunya ya. Nah, kemudian pengawas yang ditugasi mengawas di sekolah lain. Sebelum lanjut ke sini, kita bahas dulu cara inputnya ya. Jadi nanti teman-teman silakan ke menu administrasi tes, kemudian calon pengawas. Di sini teman-teman juga bisa baca dengan jelas ya, bahwa ini adalah kalimatnya adalah calon pengawas. Ya, berarti kan belum tentu ditugasi semua. Kita mengusulkan klik calon pengawas. Nah, di sini tinggal klik aja tambah. Klik tambah, silakan upload fotonya. Bebas, foto resmi boleh, foto apa ya, yang bagus sih foto resmi background merah gitu ya. Fotonya diupload di sini. Kalau punya NUPTK silakan diisi NUPTK-nya. Kalau tidak punya ya ndak usah diisi. Kemudian inputkan NIP atau NIK-nya. Kemudian namanya siapa, emailnya apa. Ini emailnya harus email yang aktif ya teman-teman, jangan email yang tidak aktif. Kemudian ini mata pelajaran adalah guru itu mapel apa. Misalnya kalau kalau
di SMP ini guru bahasa Indonesia gitu, atau misalnya guru fisika, ya yang diinput ini beliau ini guru apa gitu teman-teman ya. Kalau misalnya guru kelas yang di SD ya udah kita input guru kelas gitu ya. Jadi ini guru ini beliau ini guru apa gitu ya. Beliau ini guru apa gitu ya. Misalnya guru agama atau apalah terserah. Kemudian nanti tinggal simpan aja. Ini saya nggak upload karena datanya nggak ada. Ini hanya untuk menunjukkan aja ya. Kalau misalnya nanti salah, masih bisa dihapus ya. Kalau masih bisa dihapus, dikurangi, ganti, ya bisa. Kalau nggak bisa, tinggal ditambah yang lain aja nggak apa-apa. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini silakan di input. Itu cara inputnya kayak gitu. Nginputnya mah gampang ya. Yang penting penjelasannya. Oke, kita lanjut ya. Karena ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan nanti setelah pengawas yang ditugasi mengawas di sekolah lain itu rilis. Jadi seperti ini. Misalnya ada dua guru jadi calon pengawas tapi yang ditugasi cuma satu. Maka satu guru itu harus memperhatikan poin-poin ini. Yang pertama, usulan pengawas tadi sudah disampaikan, belum tentu bertugas semua, karena bisa jadi yang bertugas mengawasi adalah satu orang saja atau tidak semua. Tapi bisa juga semuanya mengawasi. Jadi intinya bisa berbeda dengan usulan. Yang kedua, pengawas akan disilang dengan sekolah lain. Yang ketiga, saat SMK nih, saat saya, daftar pengawas yang ditugasi dan lokasi penugasan didapat dari dinas. Nanti saya tunjukkan gambarnya, ini sudah saya screenshot biar cepat. Nah, ini ya. Jadi, ini adalah nama sekolah, kemudian ini kode server, ini ruang TKA-nya, nama ruangannya, kemudian ini sesi, kemudian ini gelombang, ini sesi, dan ini ada daftar pengawasnya. Ya, si A, si B, si C. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini Niken, Bu Niken, mengawasi di 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 2 hari nih Bu Niken dari SMK apa gitu. Jadi nanti lihatnya ada daftar pengawasnya di sini. Namanya akan muncul di sini, asal sekolahnya di sini, kemudian daftar sekolah tugasnya di sini. Jadi lihatnya di sini nih, misalnya ya. Kalau kalian mau lihat siapa yang datang ke sekolah kita ya berarti kalian harus nyari nama sekolah Anda di sini. Nanti asal sekolahnya di sini gitu ya. Asal sekolah si pengawas ya. Jadi makanya ada silang-silang teman-teman. Seperti itu. Ini kemarin saya dikirim filenya seperti ini. Bisa saja nanti kalau kalian itu filenya Excel kah, filenya PDF kah, beda-beda. Intinya nanti ada tampilan pengawas silang seperti ini ya. Yang ditugasi. Nah, karena belum tentu ditugaskan semua. Oke? Seperti itu. Yang keempat, nanti akan ada Zoom saat mengawasi jika memang diadakan. Karena ada juga yang tidak mengikuti Zoom karena memang tidak ada link Zoom-nya gitu. Nanti saya jelaskan ya terkait link Zoom. Dan pengawas silang akan mendapat kartu login atau ID pengawas yang digunakan untuk login ke web TKA. Tunjukkan kartu loginnya. Oke, jadi saat SMK kemarin, ini saya login di sekolah saya yang memang ada pengawasnya. Di sini ada menu manajemen pengawas. Ini diklik. Ini nanti kalau kalau sudah ada pengawas hilang dan lain sebagainya ya, teman-teman. Kalau kalian kayaknya belum ada. Ini nanti akan muncul seperti ini kartu pengawas. Kita cetak. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti ada username, ada password. Nah, ini username dan passwordnya itu digunakan untuk login ke web TKA. Di sini ada tanggal mengawasinya. Ya, ada tanggal mengawasi dan ada nama sekolah tujuan kita mengawasi. Jadi nanti itu login ke web TKA pakai ID pengawas ini untuk apa? Untuk melihat link Zoom. Ya, untuk melihat link Zoom dan link grup WA, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini kartu pengawasnya. Kemudian setelah login, nanti link Zoom didapat dari website TKA dengan login menggunakan ID pengawas tersebut. Nah, saya tidak bisa menunjukkan loginnya karena sudah tidak berlaku lagi kartu loginnya, udah hangus ya. Jadi kan udah kelewat tuh SMK. Tapi sebenarnya sudah ya seperti itu, tinggal login aja. Nanti di situ ada menu manajemen pengawas, di situ ada nama hari, kemudian link Zoom-nya itu kalau memang bertugas mengawasi dengan Zoom. Kalau tidak ada link Zoom berarti tidak bertugas untuk Zoom-nya gitu ya. Karena apa? Karena Zoom itu tidak setiap waktu, teman-teman ya. Jadi, jika kalian pengawas dari sekolah A bertugas mengawasi di sekolah B,
maka link Zoom Anda digunakan di sekolah B, bukan di sekolah sendiri ya, bukan di sekolah sendiri ya. Jadi, nanti sekolah sendiri akan menggunakan link Zoom dari pengawas yang datang ke sekolah kita, gitu. Jadi, kita, ini Pak kartu pengawasnya silakan digunakan di sekolah sana. Nah, yang Zoom di sekolah kita, mana Pak kartu login pengawasnya digunakan untuk login ke Zoom-nya di sekolah kita nih, gitu. Jadi, saling bertukar, gitu teman-teman ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kedelapan, Zoom bisa jadi hanya di sesi tertentu dan hari tertentu. Jadi tidak setiap mengawasi selalu ada Zoom, gitu teman-teman. Misalnya kalian mengawasi 2 hari, setiap hari ada 3 sesi. Bisa aja Zoom-nya di hari kedua sesi 1, atau di hari pertama sesi 2. Jadi tidak setiap mengawasi selalu ada Zoom. Ya, tergantung jadwal nge-Zoom-nya di sesi berapa, hari apa. Seperti itu. Ya. Kemudian Zoom dilakukan bersama pengawas penyelia. Pengawas penyelia itu ibaratnya ini teman-teman, sederhana ya kita ngomong ya. Itu koordinator pengawas dari pusat yang mengkoordinasi pengawas-pengawas di setiap sekolah yang nantinya akan Zoom bareng. Jadi ketika Zoom itu nanti ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, Zoom bareng dikoordinasi dengan pengawas penyelia. Pengawas penyelia itu nanti nanya, pengawas di sekolah A mana, pengawas di sekolah B mana, pengawas di sekolah C mana, gitu teman-teman. Nanti kayak di absen lah sambil dipantau. Kemudian yang ke-11, jadi saat Zoom nanti tidak sendirian, ada sekolah lain yang Zoom juga. Biasanya ada grup WA untuk kegiatan Zoom pengawas, jadi nanti ada koordinasi di grup WA tersebut teman-teman. Kemudian perangkat Zoom harus disediakan sekolah yang didatangi. Jadi pengawas tidak perlu membawa perlengkapan Zoom sendiri. Jadi sekolah yang didatangi disiapkan perlengkapan Zoom-nya ya, jangan sampai membebani pengawas yang datang ke tempat kita. Kemudian, informasi ini bisa aja berubah sesuai koordinasi dengan dinas, karena peraturan bisa saja berubah sewaktu-waktu. Ini semuanya didasarkan pada saat pengawas SMA, SMK kemarin, teman-teman. Jadi kalau ada perbedaan ya mungkin sedikit aja. Misalnya Zoom-nya tidak ada, pengawasnya silang, kemudian nanti hitungannya bukan per hari tapi per sesi, bisa aja begitu ya. Jadi seperti itu, kemudian catatan pentingnya sedikit adalah sebaiknya berkoordinasi dengan dinas terkait jumlah pengawas, dan yang terakhir adalah sebaiknya pengawas adalah orang yang terdata di Dapodik dan bukan guru kelas 6 atau guru mapel matematika dan bahasa Indonesia untuk di SMP. Jadi silakan disiapkan orang-orangnya, karena setahu saya tidak boleh dari guru mapel tersebut. Kalau matematika dan bahasa Indonesia ya tidak boleh jadi pengawas, atau guru kelas 6-nya tidak boleh jadi pengawas. Seperti itu teman-teman. Tapi silakan berkoordinasi dengan dinas untuk lebih jelasnya ya. Terima kasih. Itu sudah end of slide untuk pengawas TKA. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu saja informasi dari dinas kalian masing-masing. Ini hanya gambaran umumnya berkaitan dengan pengawas ya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima